Dengan Jago Catur Channel, kita perhatikan ada suatu fragmen permainan. Ini putih Alireza Firoza melawan juara dunia Magnus Carlsen. Ini hitam dalam posisi demikian ya. Ini hitam jalan, ini posisi hitam. Ini A1 ya, menteri di A1. Ini hitam jalan dalam turnamen catur online terkaya ya, hadiah total $250.000. Dalam bangunan demikian, menurut analisa dari Grandmaster Kolovic, ini hitam dengan benteng D4, dilanjutkan dengan langkah berikutnya gajah C4. Itu hitam bisa menang karena mengendalikan situasi permainan. Dalam permainan sesungguhnya, juara dunia sebagai pemegang buah hitam melakukan suatu kesalahan atau blunder yang sangat menyedihkan sekali. Partai kalah atau permainan posisi menang menjadi kalah dengan langkah benteng D2. Ini bisa kita perhatikan dalam posisi demikian ada langkah selipan dari putih atau dari Alireza dengan cek terlebih dahulu di B8. Raja 7 ya. Nah, langkah selanjutnya dari Alireza mungkin ini yang agak sedikit mengagetkan. Menteri G4 dengan ancaman yang sangat brutal sekali. Menteri G6 skakmat. Ini sulit sekali, ini nggak bisa dicegah ya, agak sulit sekali. Tadi kalau benteng D4 menguasai semua hitam. Dalam posisi demikian memang sudah tidak tertolong, itu tidak bisa dicegah. Menteri G6 terpaksa menjawab dengan Menteri F1. Tutup, masih. Sekarang gajah hitam H6 jalan juga sama, Menteri G6 ya. Nah, setelah ini baru hitam menyerah karena tetap tidak bisa dihalangi. Cek juga sia-sia, tinggal ke raja, bisa nanti ke G1 kalau dicek di D5. Suatu permainan menang jadi kalah yang sangat menyakitkan sekali dari juara dunia Magnus Carlsen. Masih dalam turnamen yang sama, Carlsen Invitational 2020, ini Hikaru Nakamura sebagai putih menghadapi Alireza Firoza sebagai hitam dengan Scandinavian Defense. Ini langsung dimakan oleh Nakamura. Masih varian Skandinavian.
ancam, kuda C3, dan Ali Reza Menteri A5. Dalam posisi ini kita perhatikan Nakamura yang memang termasuk pemain cepat ya, ini melakukan eksperimen dengan mengorbankan bidak ke B4 dengan maksud unggul dalam perkembangan buah. Dimakan oleh hitam dan mengaktifkan benteng B1 sambil mengancam Menteri B4. Menteri D6, jawaban dari Ali Reza, dan putih menjawab dengan terus berusaha pengembangan buah-buahnya melalui bidak D4. Di sini ini juga sebetulnya bisa dimainkan ya, pengembangan buah juga biar cepat rokade. Ini memang tertinggal satu bidak putih, namun kompensasi lebih cepat perkembangan sekaligus penyerangan. Di sini Ali Reza malah menjawab dengan kembali Menteri D8. Sangat tertinggal jauh perkembangan buah. Dijawab gajah C4 dan baru pengembangan buah kuda F6. Sebagai putih, Hikaru terus pengembangan buahnya E6 dan dilanjutkan dengan pengamanan raja melalui rokade pendek. Gajah E7, terus menuju titik-titik kelemahan hitam dan segera rokade. Benteng E1. Nah, dalam posisi demikian memang putih sangat unggul dalam perkembangan kompensasi dari bidak yang dikorbankannya, namun hitam cukup solid sementara rajanya sudah aman. Ini menurut analisa Grandmaster Alexander Kolovic ini bisa juga dimainkan. Ya, ini harus ditukar kuda yang E5 ya. Sekarang kalau makan F7 juga jadi rame, jadi masih ini udah kalah satu bidak putih. Namun dalam permainan hitam membuat kesalahan dengan memajukan bidaknya ke C5. Dorong dari Hikaru. Sekarang kalau dimakan ya, makan ya. Ini kita analisa dalam pertukaran. Ini juga tidak bisa ya. Ini masih menang putih karena ancaman di F7 dan B7 yang merupakan pion gantung. Ini agak sulit hitam untuk menjawab.
Kembali ke permainan, kita lihat tadi setelah dorong D5 ya. Setelah dorong D5, ini masih analisa. Ini juga bisa juga dimainkan setelah ada pemukulan di E6. Ini putih juga masih memiliki kompensasi yang cukup jelas. Sekarang kita lihat langkah hitam ya, Alireza dalam posisi demikian, makan D5 dan dipukul dengan kuda. Lagi-lagi Alireza di sini membuat kesalahan dengan gajah E6. Apa kira-kira di sini yang membuat hitam menyerah? Langkah yang sangat bagus sekali dari Hikaru Nakamura sebagai putih menjalankan kuda F7. Ini membuat hitam tidak melanjutkan permainan alias menyerah, karena nanti banyak buahnya yang kena juga. Lagi ancam menteri. Ini kalau ini juga nggak bisa juga ya. Ini cek. Pukulan ya. Ini nggak bisa juga, kalah juga kan. Buah satu. Sekarang seandainya tadi sampai ini ya, ancam menteri, kalau makan pakai benteng juga nggak bisa. Tadi udah, ini dipukul. Pukul pakai benteng atau pakai gajah. Ini kalah juga. Jadi itu kekalahan tadi yang sangat menyakitkan sekali dari juara dunia Magnus Carlsen, dan ini kemenangan bagi Alireza Firoza. Dan partai yang kedua ini kembali Alireza yang kalah secara menyedihkan dari putih Hikaru Nakamura. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.